Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak semuanya ya. Jadi saya mau tahu ya bagaimana perasaan orang yang saat ini kalian dilingkan tapi sedang tidak berkomunikasi atau no communication atau saling blokir-blokiran ya. Sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau dikasih mata judul bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya serta mau endorse kacamata, kerudung, make up, baju, sepatu, tas ya bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Oke, kita mulai aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya ya. Bagaimana perasaan orang yang saya dilingkan tapi tidak berkomunikasi ya. Oke. I wonder how. I wonder if you are happy without me. Okay. You are the best thing in my life. Biar berseni ya kartunya. Okay. Okay. My life is not as together as it seems. Sometimes I stay awake thinking about you. I lose myself for a little while. We will be together again. Pede banget ya. Jadi orang yang kalian dilingkan ini dia berpikir bahwasannya ya kalau misalkan kamu bisa bahagia tanpa saya, dia ikut seneng ya. Perasaannya dia itu ya dia itu memiliki kamu itu adalah hal terbaik dalam hidupnya. Jadi kamu adalah hal terbaik selama dia hidup yang pernah dia miliki, dan hidup dia tidak sama lagi seperti ketika bersama dengan kamu gitu ya. Kadang dia juga masih suka mikirin kamu sih, dan dia seperti kehilangan dirinya untuk sementara waktu, tapi dia yakin dia bisa bersama kamu lagi gitu ya. Rasanya dia tuh ya sama kamu tuh gini, nggak ada yang orang yang bisa sedekat kamu ke dia gitu, nggak ada, cuman kamu aja. Dan dia tahu, dia tersadar bahwasanya dia mengacaukan semuanya dan banyak banget menyembunyikan tentang dirinya, tentang banyak hal tentang dirinya dari kamu. Dan mungkin perpisahan kalian ada yang melontarkan kata-kata menyakitkan atau dia melontarkan kata-kata menyakitkan dari diri kamu ya gitu. Dan ya dia berharap dia bisa menarik kembali kata-katanya, dan sebenarnya dia tuh mau lebih dari sekedar teman ya. Dan di sini dia akan datang lagi sama kamu menjadi versi terbaiknya dia. Dia yakin dia bisa bersama kamu. Dia yakin kamu masih menyayangi dia, mencintai dia, dan dia pingin kamu ngerasain apa yang dia rasain ya. Dan sebenarnya berat sih melepas kamu pergi, berat banget, tapi memang kita butuh untuk melepas satu sama lain. Dan dia mencintai kamu apa adanya, tidak ada apanya gitu loh ya. Jadi itu perasaan dia sama kamu sebenarnya ya gitu. Kita ke kartu berikutnya. Kita pakai ini dulu deh ya, atau pakai yang merah. Oke, ini dulu. Oke. Ya, perasaannya dia sekarang itu ya, ketika dia berusaha untuk mengingat kamu ya,
dia tuh ada perasaan happy gitu ya, kayak di surga. Ya dia bahagia, tapi nggak seperti dia bersama kamu sih. Dan rasa sakit hati, rasa uh, hancur ya berkeping-keping atas perpisahan ini tuh dia udah uh, rasa ketergantungan gitu ya dan lain-lain sama kamu tuh dia udah naruh di belakang gitu ya. Iya, memang seperti Phoenix sih ya, dia membakar dirinya untuk terlahir Phoenix baru yang cantik gitu ya. Jadi mungkin saat ini ada beberapa yang sudah berpisah, dan masa perpisahan ini tuh banyak banget dia belajar gitu ya dari kejadian-kejadian sebelumnya ya. Dan dia bertumbuh, dia bertransformasi, dia punya fase baru dalam hidupnya, dan dia ngerasain bahwasanya ya ketika bersama kamu tuh kayak gembok ketemu sama kuncinya, perfect gitu ya. Sama-sama bisa saling menjalani hidup bersama-sama gitu kan, dan ya seperti ketemu dengan seseorang yang pas gitu ya. Ya, namun ini adalah keputusan yang baik untuk kalian berdua. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia belum maksimal dalam mencintai dirinya sendiri gitu ya. Makanya kenapa mungkin ada beberapa banyak luka yang kamu rasain dari perlakuannya dia gitu. Dan ya dia pingin dia sadar dan tahu banget gitu, dia harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu gitu, karena kalau enggak dia akan makin banyak membuat kamu terluka. Makanya kenapa perpisahan ini tuh sebenarnya keputusan yang baik gitu ya. Dia bertransformasi, bertumbuh menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik, untuk dia kembali lagi kepada kamu dalam versi terbaiknya dia gitu loh ya. Ya memang untuk saat ini memang ya ada yang bertransformasi gitu ya. Ini suatu hal yang mengejutkan sih, tapi keren kan, endingnya positif gitu ya. Dia tahu, dia sadar banget dia pingin balik sama kamu one day, tapi dengan versi terbaiknya. Kalau sekarang belum, ya mungkin someday, tapi dia akan menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu ya. Dan ya terngiang-ngiang lah ya ketika bersama kamu gitu loh. Dan dia banyak mendapatkan keberlimpahan, dia seneng gitu ya, melakukan banyak manifestasi apa yang dia inginkan gitu kan, bersyukur ya, lebih ke keberlimpahan lah ya. Dan dia juga lebih positif orangnya sekarang gitu ya. Dia tuh sebenarnya mau banyak melakukan conversation sama kamu atau percakapan sama kamu, baik itu ya email, telepon gitu kan, atau WhatsApp gitu ya. Tapi sabarlah ya gitu. Sekarang lagi banyak waktu untuk dia berkumpul dengan teman-temannya dia, dan ya having fun ya. Ya selain the Phoenix bertumbuh transformasi gitu kan, dia juga seperti kupu-kupu ya gitu, bermetamorfosis gitu ya. Jadi saya harap sih kamu yang nonton ini juga bisa sama melakukan apa yang dia lakukan. Kalau kamu masih berharap dia balik, kalau enggak, lakukan juga. Someday kalau dia tidak menjadi pasangan kamu, minimal jadi teman kamu, tapi teman dengan versi yang terbaik juga gitu loh ya. Dan kamunya juga seperti itu ya. Ya masih ada yang suka ngeliatin foto kamu atau foto kamu bersama dia ya, sama-sama saling membuat memori gitu kan. Dia sangat merindukan kamu sih gitu loh ya, yang aku rasain ya. Jadi untuk kamu yang nonton sekarang, itu tuh perasaannya dia tuh sama kamu tuh. Ya gitu. Tapi ini bagus sih, memang tahun ini tuh tahun luar biasa ya gitu. Oke.
Ya, adanya romantic feeling ya, mungkin kalian tuh sama-sama punya atau masih punya perasaan yang masih bisa dieksplor, tapi memang kondisinya not now, nggak sekarang ya gitu. Dan dengan adanya perpisahan ini, mungkin kalian bisa sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama saling bisa membebaskan diri kalian, dan saling bisa mengambil alih lagi kontrol hidup kalian. Mungkin ada yang suka controlling ya, atau ini bisa vice versa ya, kamu suka ngontrol atau kamu di bawah kontrolnya dia gitu loh ya. Mungkin dia orangnya sukanya mengontrol, sama-sama membebaskan diri. Tadi saya kan bilang sama-sama bertransformasi lah ya. Dan maafin aja, banyak belajar dari hubungan ini ya. Kamu harus bisa sembuh juga gitu kan. Dan iya, nanti kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu. Kalau kamu nggak mau balikan sama dia, tapi kalau kamu mau ya itu dia jaminannya dengan versi terbaiknya. Tapi kalau saran saya sih, kalau udah jadi mantan sebaiknya enggak ya gitu. Karena akan ada suatu kejadian di mana manusia tuh nggak bisa 180 derajat berubah ya. Ya bisa sih, walau alam nggak ada yang nggak mungkin, tapi kayaknya tuh kemungkinannya kecil. Kalaupun ada, pasti masih ada lah ya tersisa-sisa sifat karakter dia yang someday itu bisa men-trigger kalian atau ya yang nonton ini, dan jadi percikan-percikan keributan gitu ya. Dan itu kamu akan ke-trigger, inget terus gitu ya. Dan ya tapi tetap aja berpikiran terbuka, kamu hanya berdoa, berusaha, hasil ya serahin sama Allah. Saya nggak bisa bilang kamu jangan balikan juga, terserah sama kamu. Kalau kamu mau balikan monggo, enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang saran saya sih ya, intinya pertama sebenarnya lebih banyak memaafkan dan belajar aja sih. True love-nya siapa, serahin aja semua sama Allah ya. Mungkin ada yang tidak terbalaskan cintanya, entah kamu tidak membalas cintanya dia atau dia tidak membalas cintanya kamu, makanya kenapa harus berakhir gitu. Dan jadi pelajaran. Mungkin juga ini kan manusia itu hadir ke dalam kehidupan seseorang itu ada dua ya, bisa jadi bahan pelajaran atau bisa jadi bahan kebahagiaan, atau dua-duanya ya gitu, saling memberi pelajaran dan kebahagiaan. Kalau misalkan yang saya rasain di sini dua-duanya pelajaran, dalam artian kamu bisa membuat dia terbangkit spiritualnya, kehadiran dia ke kamu itu mungkin ya bisa lebih membuat diri kamu itu menyayangi diri kamu gitu ya. Dan sebenarnya kalian merasakan bahagia gitu loh. Tapi memang harus terpisahkan dulu ya, kalau misalkan memang mau balikan lagi. Tapi someday dia akan balik, entah itu best versionnya sebagai teman karena kamu nggak mau balikan, atau sebagai pacar atau tunangan, ke jenjang tunangan, tapi pokoknya dengan versi terbaiknya dia ya. Mungkin dia mau traveling ke kamu atau ngajakin kamu traveling dan berbicara dari hati ke hati untuk mengenal satu sama lain. Wow, dia sih maunya ke kamu itu menikah ya. Maka tadi kan saya bilang keputusan terakhir terserah Allah lah gitu ya. Dan lebih banyak melakukan pengorbanan dalam hubungan ini walaupun sekarang masih terpisah. Mungkin dulu kamu yang banyak melakukan pengorbanan, dan dia sih berharapnya nggak ada yang pakai topeng lagi ya. Coba deh kamu minta tolong bantuan teman kamu kalau memang kamu masih mau balikan lagi sama dia. Mungkin ini hubungan religious factor atau koneksi spiritual di mana tidak boleh kemelekatan. Kamu hanya bolehnya melekat kepada Allah, selain semua sama Allah. Ketika kamu sudah tidak kemelekatan, dia akan mendekat. Tapi kalau kamu jauh dari Allah dan sangat melekat ke dia akan semakin menjauh. Karena kamu tuh orangnya penuh cinta ya, dan layak untuk mendapatkan cinta gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, banyak memaafkan, banyak belajar gitu kan ya. Gimana hasil serahin sama Allah. Kalau kamu masih pingin balikan, monggo, dia dengan versi terbaiknya someday datang ke kamu, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Kalaupun nggak sebagai pasangan, dia akan datang dengan versi terbaiknya sebagai teman. Oke? Aku lemes banget ya.
Kalau kamu nggak bisa nonton versi deep readingnya, bisa ke platform sebelah snack video ya. Gitu. Misalnya nggak ada waktu ya bisa. Oke. Ini susah ngocok shuffle-nya ya. Oke deh. Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Ya, kalau kamu memang masih berharap dia balik, cobalah untuk melakukan manifestasi ya, atau kamu bisa belajar loa, belajar afirmasi, imagination, player, visualization mengenai dunia energi lah ya. Jadi kamu main energi aja. My beloved, though we may be physically apart, spirituality we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Oke, saya mau ngomong tadi ya, baru datang nih. Karena kamu mungkin kehadirannya ke hidup dia itu untuk membangkitkan spiritual, mungkin dia mengenal dunia energi. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang memanifestasikan hubungan kalian ya. Aku sih ngerasain kalian juga masih suka sih gitu loh, walaupun terpisah ya. My beloved, ya nggak ada yang saling ini sih ya. Intinya adalah memang ya itu tadi, spirituality itu bisa menyatukan kalian walaupun kalian masih terpisah lah ya. Dan let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it's simple, it simply allows and give. Jadi ketika lo sayang, ketika lo cinta gitu ya, ya udah gitu loh. Cinta itu nggak pernah ngeklaim gitu ya, selalu memberikan ruang, give each other space. Itu tadi mungkin under control dan controlling ya. Kalau orang di bawah kontrol kan dia kayak nggak punya napas, nggak punya space sendiri untuk dirinya ya gitu. A message for you, I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you ya. Dia mau bilang sama kamu, saya selalu memikirkan kamu setiap saat ya. Dan cinta kamu tuh seperti ya mencerahkan gitu. Dia mencintai kamu. I love you. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Ya, sembuh, healing. Cinta itu nggak hanya sekedar oke, iya, setuju, deal, tapi hubungan yang baik itu adalah yang saling mensupport dan bisa saling menghadapi tantangan. Mungkin ini salah satu tantangannya gitu ya, ketika ini loh tantangannya tuh kamu dipisahkan dulu gitu ya, sekuat mana doa kamu dan usaha kamu gitu ya. Dan di sini juga kamu harus bisa belajar untuk pasrah dan ikhlas atas semua keputusannya Allah, kalaupun sampai jadi bersatu ya. Itu apa ya? Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transfer. Percaya, berjuang untuk mimpi-mimpi kamu ya. Transformasi itu ya pokoknya berjuang lah untuk hidup yang jauh lebih baik. Apapun itu, berjuang, terutama dalam hal percintaan ya. Dia lagi masih terus berjuang. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way ya. Latihan itu yang biar kamu gimana ya, kuat segala macam, terbiasa gitu kan, dan lain-lain ya. Banyak ambil pelajaran dan look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is coba deh kamu masuk ke dalam diri kamu, terutama dalam hati kamu. Kamu bisa ngerasain cintanya dia loh. Cintanya dia untuk kamu itu sedalam lautan. Oh my God. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire ya. Dia mau bilang makasih untuk cinta yang hebat ini yang hadir ke dalam diri kamu secepatnya nanti gitu ya. Dan
dia tahu kamu berhak untuk menerima semua dari perasaan dia yang ada di dalam hati gitu ya, untuk takdir ini gitu ya. Pokoknya keren lah ya intinya gitu. Jadi ya itu tadi, perasaan orang yang kamu dilingkan walaupun sekarang tidak ada komunikasi ya. Kalau kamu nggak bisa nonton versi mendalamnya, kamu bisa ke versi simpelnya, singkatnya di snack video ya, Panda Terat. Oke, sekian untuk readingan saya kali ini. Perasaan orang yang kalian dilingkan tapi tidak ada komunikasi ya. Kita kembali lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Oh ya, saya Jumat besok mau ke Jakarta. Kalau kalian mau ketemu, mau ngereading langsung juga bisa, mau konsultasi mengenai spiritual, mengenai pengobatan gaib, mau mengenai terapi, itu bisa hubungi kontak WhatsApp ya, karena saya cuma sampai hari Minggu aja. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.